Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para siswa semua. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang ancaman disintegrasi bangsa karena adanya gerakan Partai Komunis Indonesia di Madiun pada tahun 1948 dan juga gerakan 30S atau 30 September tahun 1965. Sebelumnya kita lihat dulu apa sih arti dari disintegrasi bangsa. Disintegrasi bangsa adalah sebuah keadaan di mana tidak bersatu padu dan juga menghilangnya keutuhan atau persatuan suatu bangsa, yang akan bisa menyebabkan sebuah perpecahan. Ketika hal ini terjadi, bukan tidak mungkin akan terjadi pelepasan wilayah dari suatu negara. Yang pertama adalah pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948. Madiun adalah sebuah kabupaten di Jawa Timur, tepatnya sekitar 160 km dari Surabaya atau sebelah barat Surabaya, dan sebelah timur dari kota Surakarta sekitar 111 km. Peristiwa ini sering disebut sebagai pemberontakan PKI Madiun karena terjadi pada tanggal 18 September 1948. Peristiwa PKI Madiun ini melibatkan beberapa partai politik atau organisasi yang berhaluan kiri atau komunis kontra pemerintah Republik Indonesia saat itu, yaitu Presiden Soekarno dan juga Wakil Presiden Muhammad Hatta. Latar belakang dari peristiwa ini adalah diawali dengan jatuhnya dari kabinet Amir Syarifuddin karena tidak mendapat dukungan setelah adanya kesepakatan perjanjian Renville dengan pihak Belanda. Kalangan kiri atau komunis menganggap kebijakan dari Renville atau perjanjian Renville itu merugikan karena mengurangi tingkat kekuatan militer dari Indonesia, dan Musso yang pada tanggal 10 Agustus datang ke Indonesia dari Soviet mengajak FDR untuk bangkit bersama PKI. FDR itu adalah sebuah front atau persatuan dari partai-partai komunis. FDR ini pernah ada di Indonesia walaupun hanya sebentar saja, yaitu pada tahun 1948. Amir Syarifuddin bersama kelompok sayap kirinya, dalam hal ini adalah kelompok komunis, tidak setuju dengan pergantian kabinet tersebut, sehingga Amir Syarifuddin dan komplotannya berusaha untuk menggulingkan pemerintahan dengan berbagai cara. Walaupun sebenarnya banyak ketidaksepakatan dari rencana dari Amir dan Musso untuk melakukan pemberontakan tersebut, akan tetapi mereka bersikeras untuk melaksanakan rencana tersebut. Untuk melakukan tujuannya, Musso dan Amir beserta kelompoknya berusaha menguasai daerah-daerah yang dianggap strategis di wilayah Jawa Tengah, di antaranya adalah Solo, Madiun, Kediri, dan wilayah-wilayah lain. Rencana yang awal dilakukan yaitu dengan melakukan penculikan dan juga pembunuhan terhadap para tokoh di kota Surakarta, serta mengadu domba kesatuan TNI yang ada di sana.
Kerusuhan yang terjadi di Surakarta atau Solo membuat perhatian dari semua pihak pro pemerintah untuk fokus terhadap pemulihan kerusuhan yang ada di Surakarta. Sedangkan pada tanggal 18 September 1948, PKI dan FDR menuju ke arah timur dan berusaha menguasai kota Madiun. Pada keesokan harinya, FDR mengumumkan terbentuknya sebuah pemerintahan baru yang disebut Republik Soviet Indonesia. Selain di Madiun, PKI bersama FDR juga melakukan hal yang sama di Pati, Jawa Tengah. Pemberontakan ini pun menewaskan beberapa tokoh sentral di Jawa Timur, diantaranya adalah Gubernur Suryo dan juga tokoh-tokoh lainnya, diantaranya adalah Kolonel Infanteri Marhadi, Letkol Wiono, Inspektur Polisi Subarpa, dan juga tokoh-tokoh lainnya. Selain itu, menurut catatan sejarah, PKI di Madiun ini walaupun hanya 13 hari, yaitu sejak tanggal 18 sampai 30 September 1948, mereka begitu keji karena mencapai atau korban dari pembantaian PKI kala itu mencapai 1.920 orang dari kalangan ulama dan juga santri dan masyarakat biasa. Untuk mengatasi, untuk menumpas dan memulihkan kembali keamanan di kota Madiun, dilakukan operasi penumpasan, yaitu pada tanggal 20 September tahun 1948 yang dipimpin oleh Kolonel Abdul Haris Nasution. Akhirnya setelah kelompok kiri PKI dan FDR sudah terkepung dan terdesak, maka akhirnya TNI berhasil menumpas gerakan ini, dan pada tanggal 31 Oktober tahun 1948 Musso tewas karena tertembak saat baku tembak dengan TNI di Madiun. Sedangkan Amir Syarifuddin menyerahkan diri ke pemerintah pada tanggal 29 November tahun 1948. Demikian untuk penjelasan pemberontakan PKI Madiun tahun 1948 yang dipimpin oleh Musso dan juga Amir Syarifuddin. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.